Halo teman-temanku. Keren keren keren. Black Panther. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Keren. Saya senang cara mereka menampilkan ceritanya sampai ke penonton, sampai ke saya. Semoga reviewku tidak ada spoiler-spoilernya di. 1 sampai 10 saya kasih 9 menurutku. Kenapa? Karena dari jalan ceritanya saya senang, terus entah saya dekat dengan kematian atau memang saya suka sekali cara dia bangun, dia build dari jalan ceritanya, karakternya. Cuman efek kejutnya ini karakter anti-hero-nya, villain-nya. Karakter villain-nya yang ini yang dari bawah air, gara-gara di teasernya sudah ditunjukkan kekuatannya, tidak mutant, bukan ininya, intinya dia bisa terbang gara-gara sudah ditunjukkan di trailernya, di teasernya. Jadi kayak tidak ada efek kejutnya lagi. Jadi pas dia muncul dia bisa terbang, oh sudah hal biasa. Cuman yang terjawab kenapa kenapa ada sayap di kakinya, terjawab di film ini. Tapi efek kejutnya jadi berkurang karena itu. Tapi tetap 9 saya kasih. Karakternya udah bangun, bagaimana udah bangun emosinya Shuri dari awal, dari pas dah berdebat sama mamanya, teman sama teman kerjanya, karyawannya di tempat penelitiannya Shuri, di kantor, apakah namanya itu. Dia build dari awal, memang udah build bagaimana emosinya Shuri udah gagal dapatkan itu apa yang udah mau, tapi pada akhirnya terjawab juga apa yang udah build, yang udah mau bangun sebagai ilmuwan, terjawab. Ilmuwan kah kategorinya? Terus sempat beberapa kali saya menebak-nebak, salah satunya itu kayaknya Black Panther-nya itu Nakia. Sempat saya kepikiran itu karena cara diarahkan ini pas Shuri udah gagal, saya kira mau Nakia jadi ininya Black Panther berikutnya, ternyata dipatahkan ekspektasiku. Terus ada juga beberapa momen yang memorable. Salah satu momen memorable itu yang bikin penonton paling ngakak, paling ger ketawanya penonton saat siapa ilmuwan yang anak-anak, Riri Williams, yang bangun yang kerja di MTI University, yang bikin itu radar untuk bisa dapatkan vibranium. Ya, Riri William. Pas momen udah mau juga minta itu bunga ungunya, apa namanya, bunga ungunya Black Panther, kenapa saya lupa bunga ungu. Apakah namanya nih? Tunggu saya cari. Saya lupa nama bunga ungunya apa? Kenapa tidak ada? Fire Palpal. Pas momen itu langsung ketawa semua penonton. Tapi tidak menghilangkan esensi yang udah bangun, kayak feelnya ini Wakanda Forever Black Panther yang kedua. Sedih, dark, tapi humornya tidak merusak gitu. Dan saya senang bagaimana proses mereka menguburkan, pas lagi perkuburannya T'Challa. Saya suka yang
feelnya yang dia ada mau sampaikan, sinematografinya tersampaikan, walaupun dipatahkan beberapa kali sama humor, sama karakter-karakter yang dia sudah kasih turun nih ininya emosinya penonton dalam ini film, tapi pas udah kasih naik lagi sedihnya, ininya tegangnya sampai kembali, makanya kasih nilai 9. Apalagi momen yang paling memorable juga yang di akhir, yang di kredit titelnya. Wah, siapa namanya? Koresan Stone. Aduh, saya lupa nama karakter. Intinya Young Marvel kayaknya akan hebat, penerusnya Black Panther. Saya kira sudah tertebak siapa. 1 sampai 10 saya kasih 9. Cara ngebuildnya, cara itunya tidak ada yang bocor juga. Saya tidak dapat entah karena saya terlalu menikmati atau memang tidak ada saya dapat bocoran-bocoran CGI-nya, animasinya, walaupun crown-nya sedikit. Bagaimana masih bisa lah dikembangkan yang pas crown, tapi tidak terlalu terasa menurutku. Terus yang saya pelajari juga dari ini Black Panther, ternyata mereka bagi beberapa unit, kayak unit di laut yang intinya beda unit produksinya maksudku. Jadi mungkin kalau mau terlibat tim Marvel atau tim Black Panther, saya simpulkan untuk saat ini, saya bisa simpulkan kalau memang mau terlibat mungkin dibuat lagi individunya. Misalnya saya animator, saya ingin jadi salah satu animatornya Marvel atau Black Panther yang berikutnya, mungkin yang saya build pribadiku, bukan fokus ke studionya. Jadi kalau misalnya studio mungkin terlibat, tapi yang saya bisa tangkap kayaknya individunya deh yang diambil, jadi kayak comot dari studio ini diambil terus digabungkan jadi satu unit. Nanti juga ada satu studionya kita di unit lain, kayak begitu tim produksinya. Kayaknya saya bisa tangkap dari pas saya lihat beberapa unit di credit title-nya. Terus apalagi yang bisa disampaikan kalau review film? Saya senang cara dia ngebuild, kita tidak tanggung, tidak, walaupun dah kasih juga sedikit clue di akhir film, tapi esensi perjuangannya Shuri tidak hilang. Bagaimana bisa jadi Black Panther zaman sekarang? Ini yang memorable, Shuri keluar air matanya di momen yang tepat. Kalau kalian peka atau saja yang terlalu berlebihan, itu yang cara double emosinya Shuri. Saya senang pas momen meninggal mamanya, tidak bersedih pas meninggalnya, pas dah lagi dialog juga sama Mbaku, tidak ada ekspresinya Shuri kayak mandi, padahal lagi momen bersedih ini mamanya, cuman emosinya terluapkan, tangisnya keluar saat dah bakar baju berdukanya, apa enggak namanya itu yang baju putihnya, bajunya pas melayat. Dan kerennya double karakternya, kita tidak terlalu ada komedinya, ngakak, cuman feel-nya tetap terasa. Jalan ceritanya bagus, eksekusi teknis dan eksekusi sinematografinya, animasinya, CGI-nya, saya senang. Terus build, mungkin kalau efek kejutnya ini karakter villainnya tidak dibocorkan, tidak banyak dibocorkan kekuatannya di ini trailer, mungkin akan saya kasih 9,5. Cuman karena efek kejutnya sudah berkurang menurutku. Yang dia jual cuman
ini lebih kuat daripada Hulk dan lebih kuat daripada Hulk atau lebih kuat daripada Thor yang sempat saya baca beritanya. Tidak kayaknya tidak sekuat itu Ji. Bahkan tidak bisa dikalahkan di pesawat yang dibuat sama Suri sama ini Robert Williams yang dikasih kering ternyata bernafas bukan lewat insang. Terus saya nonton itu sakit kepikiran sama film Apokalips yang tahun berapa nih? Intinya film Apokalips. Saya tidak kepikiran kalau sempat sekilas sih kalau itu Avatar, cuman saya lebih kerasa sama Apokalips. Zaman dulunya mereka bangsa Maya, Romawi yang hidup di hutan yang sebelum Amerika datang. Kalau saya tidak salah. Film Apokalips. Tidak ada saya dapat. Intinya ada film namanya Apokalips. Yang di hutan itu yang bertahan hidup, yang berperang sama negara maju. Negara maju. Tidak tahu siapa yang maju, negaranya atau kebodohannya. Intinya itu Ji. 1 sampai 10 saya kasih 9 untuk Black Panther. Saya senang. Mungkin saya akan nonton lah ya kalau ada waktu. Tapi kayaknya tidak ada deh. Bukan tidak ada waktunya, tidak ada teman nontonnya. Iya. Thank you sudah menonton. Bye bye.